Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semuanya, jadi di video kali ini kita akan bahas soal koin dari Bored Ape. Ini adalah pasar atau toko dari Bored Ape ya di OpenSea. Kita lihat beberapa koleksi mereka yang sangat hype dan harganya fantastis. Sekarang market kripto harganya pada turun, NFT tentunya akan mengikuti juga, dan sepertinya sih dengan penurunan harganya kripto terutama Ethereum ini akan membuat harga dari NFT ini yang diperjualbelikan ini bisa naik, harganya naik, tapi so far kalau dalam fiat mungkin akan sama aja, cuman harga dalam bentuk koinnya itu akan sengaja dinaikkan mungkin. Dan sepertinya seperti kata beberapa analis, NFT itu bertolak belakang dengan kripto. Nah, di video kali ini yang kita akan bahas lebih kepada price action daripada Ape. Jadi Ape itu adalah koinnya dari Bored Ape ya. Kalau kita lihat hari ini itu lagi nggak terlalu bagus kelihatannya, lesu banget, ada di kisaran 6,1 dolar. Sebelumnya sempat hype, di awal-awal dia listing pun sudah naik gila-gilaan, itu sampai ke level 27 dolar. Ini ketika dia listing di Binance itu benar-benar hype ya. Ada orang yang beli di level sekian dan sekarang sebenarnya udah tutup gap nih. Jadi karena dia bikin shadow panjang di sini di April 2022 itu kemarin sudah capai juga harga yang sama dan sekarang mengalami koreksi yang benar-benar gila-gilaan untuk ApeCoin ini. Ada di level 6 dolar saat ini. Nah, untuk komunitasnya sekarang itu masih tetap jalan, teman-teman. Untuk Bored Ape ini adalah salah satu NFT mewah yang eksklusif yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Dan ya orang-orang elit ya seperti Neymar kemarin beli, Justin Bieber juga beli. Ya karena kegunaan koin ini adalah merupakan seperti tiket eksklusif yang mana dia bisa terhubung dengan komunitasnya. Bagaimana dengan prospek daripada koinnya? Kalau menurut aku sih koinnya diciptakan nggak terlalu memiliki utility yang gimana ya. Sepertinya hanya memanfaatkan hype daripada NFT-nya. Jadi untuk pergerakan koinnya sendiri, sementara ini sepertinya agak lesu perdagangannya. Di perdagangan hari ini itu terlihat sideways. Sebelumnya sempat naik juga sampai ke level 98 dolar. Dan sekarang sih dalam fase yang sideways. Untuk beberapa indikator yang kita pakai adalah volume. Dari volume perdagangan melandai, menurun. Seiring berjalannya waktu, sepertinya hype-nya memang sudah semakin habis untuk Bored Ape ini dan sekarang dia bergerak dalam sebuah triangle. Mungkin potensinya bisa naik dan turun, teman-teman. Kita nggak tahu apakah dia akan break up atau breakdown. Tapi kalau dalam fase sideways seperti ini, kayaknya sih bakalan breakdown lagi, bakalan turun lagi ya, mungkin ke level-level terendah untuk Bored Ape. Dan harga saat ini sebenarnya adalah harga yang rendah untuk Bored Ape. Jadi kelihatan di sini udah nggak ada area support yang kuat lagi untuk Bored Ape, dan mungkin ketika dia akan mengalami penurunan atau koreksi itu menimbulkan peluang-peluang baru untuk Bored Ape itu membentuk area support yang baru. Di sini aku pakai Fibonacci, dan kita akan bisa melihat beberapa level-level yang mungkin bisa menjadi area support kalau Bored Ape ternyata breakdown dari area 6 dolar. Nah, untuk area support yang mungkin dituju kalau nanti dia kena dump itu bisa sampai ke 5,05 dolar, yaitu di Fibonacci 61,8. Dan untuk support kuat berikutnya bisa sampai ke 3,5 dolar, yaitu di Fibo 261,8. Kemudian juga ada di Fibo 361,8 yaitu di 2 dolar. Dan tentunya area support ini masih bisa di breakdown dengan beberapa area support berikutnya seperti di 61,8, di sekitar 4,4 atau di 50% itu di kisaran 4,2 dolar. Jadi itu kemungkinan area support yang bisa saja terbentuk untuk Bored Ape. So far sementara kayaknya memang agak lesu sih untuk perdagangan Bored Ape.
Bitcoin pun cenderung lebih baik untuk pergerakannya, jadi naik dan turunnya itu masih lebih hidup daripada Bored Ape. Dan sepertinya memang ini menarik untuk kita lihat apakah Bored Ape akan bisa mempertahankan level di $6 ini atau akhirnya dia malah kena pressure turun. Terus kalau dari time frame 1 jam untuk Ape, dari segi RSI sendiri masih nggak terlalu bergairah, agak nanggung ya, posisinya ada di tengah-tengah di level 40 sampai 50 ini, dan sepertinya masih menunggu apakah market ini sebenarnya mau naik atau turun. Cuman yang kita perlu jadi concern, Ape ini salah satu token yang ketika naik itu bisa sangat tinggi teman-teman, meskipun harganya saat ini cenderung stabil atau sideways. Cuman kalau dia dapat momentum yang bagus, dia itu bisa naik sampai puluhan persen. Dan karena memang koin ini bukan buat yang long term investing, itu sebaiknya teman-teman hanya melakukan trading di koin ini. Jadi untuk level tertinggi yang saat ini yaitu di 27 dolar, itu sepertinya akan sangat sulit untuk dikunjungi Bored Ape ke depannya. Jadi buat teman-teman yang memang sudah punya koinnya dan sangkut, ini adalah sebuah resiko sih sebenarnya. Untuk teman-teman harus bisa lebih bijak lagi dalam invest, lebih bijak lagi untuk ikut tren ya. Ini kan koin yang ada trennya, jadi jangan sampai teman-teman itu sangkut karena FOMO beli di atas. Nah, untuk potensi jangka eh, agak panjang mungkin dalam beberapa waktu, menurutku Bored Ape masih berpotensi untuk turun ke level-level yang sudah aku bilang tadi, seperti di $5 atau di 4,4 dolar. Tapi untuk jangka pendeknya kemungkinan masih ada potensi untuk naik. Dia kemungkinan em, bakalan tetap bergerak di dalam sebuah triangle di sini. Dan misalkan kalau kita pakai indikator EMA 99, sorry, kita akan pakai exponential moving average, kemudian aku biasanya pakai yang 99. Di sini kita dapat beberapa level terdekat untuk resistansnya, yaitu di 6,3 dolar. Jadi kalau nanti Bored Ape dapat momentum bagus, dia bisa naik, ya kemungkinan akan ketahan lagi di area 6,3 dolar. Ya kita lihat aja lah kemana pergerakan dari Bored Ape. Ya sementara sekian aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Untuk Bored Ape sepertinya memang masih lesu perdagangannya, cuman nggak menutup kemungkinan untuk terjadi kenaikan dalam jangka waktu pendek. Sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada koin lain yang mau dianalisa bisa tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, bisa join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre, makasih.